Salam, edisi KTP, program komunitas taat pajak. Kali ini membahas secara sederhana tentang aturan waktu buat dan upload faktur pajak elektronik. Sejalan dengan peluncuran e-faktur versi 4.0, wajib pajak berstatuskan pengusaha kena pajak perlu kembali mengingat tentang ketentuan atau kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. Anda wajib paham dan jangan sampai terlewatkan hal-hal yang bisa mengakibatkan timbulnya potensi sanksi dan denda atas faktur pajak elektronik ini. Ada 4 poin penting yang dapat kami sampaikan, dan yang pertama adalah sesuai dengan pasal yang kedua, ayatnya yang pertama dari Strip 03/PJ tahun 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 11/PJ tahun 2022, PKP yang menyerahkan BKP atau JKP wajib memungut pajak pertambahan nilai atau PPN terutang dan membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai. Saya ulangi sekali lagi. Poin yang pertama, sesuai dengan pasal yang kedua, ayatnya yang pertama dari Per 03 tahun 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per 11 tahun 2022, pada saat penyerahan BKP atau JKP, ini wajib untuk memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai. Faktur pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan atau JKP wajib berbentuk elektronik. Demikian yang ada di pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga dari Per 11 tahun 2022. Poin penting yang kedua, sesuai dengan ketentuan pada pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-1 dari Per 3 tahun 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per 11 tahun 2022, PKP, pengusaha kena pajak, wajib membuat faktur pajak tersebut untuk setiap penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Poin penting yang ketiga, selanjutnya berdasarkan pada ketentuan pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua dari Per 11 tahun 2022, faktur pajak harus dibuat pada pertama, saat penyerahan BKP dan atau JKP. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran. Yang ketiga adalah saat penerimaan pembayaran termin. Yang keempat, saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Yang kelima, saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai. Poin penting yang keempat, melalui Per 11 tahun 2022 ini, Ditjen Pajak juga mengatur ketentuan batas akhir pengunggahan e-faktur. Adapun sesuai dengan pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua, e-faktur merupakan sebutan untuk faktur pajak berbentuk elektronik. E-faktur ini wajib untuk diunggah atau diupload ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-faktur desktop dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Demikian yang merupakan bunyi dari penggalan pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama dari Per 11 tahun 2022.
Adapun persetujuan dari DJP atau Ditjen Pajak diberikan sepanjang dua hal. Yang pertama, nomor seri faktur pajak yang digunakan untuk penomoran e-faktur merupakan nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DJP. Yang kedua, e-faktur ini diunggah atau diupload dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Di dalam pasal yang ke-18 ayatnya yang ketiga, Per 3 tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per 11 tahun 2022 disebutkan e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak. Adapun contoh mengenai ketentuan waktu dan persetujuan e-faktur ini tercantum di dalam lampiran huruf A, angka yang ketiga di dalam Per 11 tahun 2022. Demikian yang dapat kami sampaikan dari PT Semangat Pajak UMKM dengan program Komunitas Tahap Pajak. Bergabung dan Anda dapat berinteraksi dengan diskusi interaktif secara reguler, gratis, tidak dipungut biaya. Terima kasih atas atensinya.